Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lamin dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 250601051 kelas A sore kelompok 2. Di sini saya akan menerangkan panel project pengantar teknik industri dengan objek pengamatan yang terpilih adalah UMKM kasur lontar dan guling. Di sini saya dapat 3 BOK, yaitu Engineering Management, Quality and Reliability Engineering, dan Supply Chain. Sejarah usaha UMKM pabrik bantal guling ini didirikan pada tahun 2015 di Jerman oleh Bapak Anang dan berkembang dari tahun 2016 hingga 2019 saat pandemi mengalami penurunan dan kembali pulih via e-commerce. Lanjut, deskripsi produknya antara lain kasur, bantal, dan guling. Kasur di sini bermacam-macam, ada yang dari busa, dari pegas, dan dari latex. Bantal di sini terbuat dari bahan busa, kapas, bulu, latex, dan sintetis. Seperti halnya bantal, guling juga terbuat dari busa, kapas, bulu, dan latex. Bantal dan guling bisa dipesan secara custom. Status perizinan di sini Bapak Anang sudah mendapatkan izin dari warga setempat dan sudah terdaftar pada Kemenkop UMKM Kabupaten Gresik. Struktur organisasi, owner Bapak Anang sendiri sebagai pemimpin strategi, engineering supervisor Bapak Budi untuk menangani desain dan mesin, administrasi untuk mengelola administrasi pabrik dan karyawan sebanyak 5 orang. Analisis SWOT, di sini kekuatannya UMKM kualitas bahan lokal menggunakan bahan seperti busa yang tahan lama. Nomor 2, produk dapat disesuaikan ukuran desain sesuai permintaan konsumen. Kelemahannya, bahan baku dari supplier lokal membuat kualitas kurang konsisten. Skala produksi yang kecil. Peluangnya adalah pertumbuhan pasar domestik membuat permintaan tinggi untuk produk rumah tangga. Penjualan online seperti Shopee memungkinkan untuk menjangkau konsumen lebih luas. Tantangan UMKM tersebut adalah produk dari pabrik besar atau impor harganya lebih murah. Ini adalah rekapitulasi jumlah produk defect pada 1 November 2025 menghasilkan 100 piece, defect pada jahitan 3 piece, defect pada sobek 2 piece, jadi presentasinya 0,05. Pada 5 Desember 100 piece penghasilan 1 bulan, defect jahitannya hanya 1, defect sobek 5, defect ukuran 2. Pada 20 Desember 2025 sama 100 piece, defect jahitan 6, defect sobek 2, defect ukuran yang tidak sesuai 1. Proses penanggung pengendalian kualitas dari hulu ke hilir. Di sini saat bahan masuk harus diperiksa bahan seperti kain, kayu, busa, dan lain-lain. Ini adalah visualisasi dari produk defect jahitan kurang rapi menjadikan bantal jadi sobek. Ini adalah ukurannya yang kurang sesuai. Sebab akibat dari produk defect tersebut antara lain adalah karyawan, mesin dan peralatan, metode kerja, bahan baku yang kurang bagus lah, dan juga lingkungan kerja. Ini sebab akibatnya sobek dari mesin, mesin pemotong jahit sedang rusak, karyawan yang kelelahan, metode kerja yang kurang, bahan baku dan bahan penolong lem tidak cocok. Berikutnya body of knowledge supply chain. Dari hulu, supplier bahan baku utama dan bahan baku penolong antara lain kain, busa, pegas, kayu. Bahan baku penolong adalah jarum, lem, dan benang jahit. Manufaktur mainstreamnya, nomor 1 persiapan bahan baku, nomor 2 pemotongan dan penyiapan komponen, nomor 3 perakitan dan menjahit, kemudian didistribusikan ke toko kelontong atau pembeli langsung juga bisa. Ini rantai pasok dari hulu ke hilir. Rantai pemasok bahan baku, supplier menyediakan bahan baku seperti kain, busa, dan kayu. Distributor bahan menyediakan atau mengirimkan bahan ke tempat UMKM. Individu pedagang kecil membeli dan menjual bahan dengan skala kecil. Nomor 2, manufaktur memiliki UMKM mengelola operasi harian, administrasi
menangani keuangan hari dan dokumentasi, pemasaran, pengembangan produk dan strategi penjualan, karyawan produksi, melakukan pekerjaan langsung, pemasak mesin menyediakan alat produksi. Nomor 3, hilir, distributor, mengirim produk ke toko, agen menjual langsung ke konsumen, konsumen membeli membeli individu atau bisnis. Potensi kejadian risiko dan penyebab risiko objek usaha terpilih. Risikonya bisnis pada tahap perencanaan, misalnya kesalahan estimasi pada pemerintah pasar, fluktuasi harga bahan baku meningkat, kurangnya analisa pada pesaing. Yang kedua, risiko bisnis pada supplier, ketergantungan pada satu supplier, logistik supplier yang tidak andal menyebabkan biaya ekstra, dan lain-lain. Risiko bisnis pada produksi jasa dan manufaktur, antara lain peralatan yang tua tanpa pemeliharaan yang rutin, pelatihan karyawan yang kurang, penambahan tenaga kerja yang tidak perlu, risiko kecelakaan kerja tanpa asuransi memadai, risiko bisnis pada proses pengiriman, kerusakan produk selama transportasi, pencurian atau kehilangan barang saat pengiriman, keterlambatan logistik saat yang bertanggung jawab distribusi, biaya pengiriman yang tinggi. Risiko bisnis pada proses pengendalian produk dari konsumen, proses kontrol kualitas yang lemah, kebijakan pengembalian yang terlalu longgar tanpa syarat penambahan logistik. Yang ketiga, reputasi buruk dari pengambilan berulang, biaya transportasi tinggi untuk produk besar. Terima kasih. Sekian dari presentasi 3 POK saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.